Di dalam penegakan hukum nggak ada ya. Paling besar Bohong tekanan, kalau tidak ada tekanan. paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa nih? Dalam selama sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, sebenarnya saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga, yang sawit yang lama ya. Itu ini di belakangnya bintang 3, ya suruh datanglah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini mengabdi, dan pengabdian saya yang terakhir, usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak, tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong, bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi, boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya, saya tidak terima duit, kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan, jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta ya, kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan ya pidana. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini.
Oke, teman-teman, saya akan membacakan komentar dari para netizen setentang dengan video-video yang telah teman-teman tonton. Di sini para netizen telah menyatakan bahwa KPK sekarang ini tidak pada jelas karena rekrutmennya saja tidak dipublikasikan. Jadi pasti ini orang kali dari Mulyono. Nah, pecat ketua KPK yang bisa memecah belah bangsa, kerja atas perintah Mulyono si Raja Jawa yang bengis. Namun, Pak Prabowo juga kalau Anda mau tenang kerja demi negeri ini, ganti semua titipan Jokowi di kabinet Anda itu. Karena KPK pilihan Mulyono akan menghancurkan kredibilitas Pak Prabowo semua. Betul, memang, harusnya Budi Ari dan Kapolri harus diganti. Itu orangnya Mulyono, kerjanya tidak profesional sekali, tapi cuman menyenangkan Mulyono. Sepakat KPK sangat tendensius, terkaku, jauh berpolitik, ganti atau bubarkan. Jikalau KPK kerja berdasarkan pesanan, hukum berdasar pesanan hancur. Ini negara oleh koruptor. Bapak Prabowo harus bersihkan koruptor dan pengkhianat negara. Sepertinya hukum di Indonesia ini sudah menjurus ke hukum rimba, siapa yang kuat itu yang menang. Namun Pak Prabowo pecat segera ketua KPK. Sudah tidak taat, sumpah jabatan, bohong curang, pecat semua pimpinan KPK, orang-orang titipan si Mulyono itu yang dipaksakan ke Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo tidak bertindak cepat, bisa jadi apa yang dulu disampaikan Bu Kony, beliau akan digantikan. Di tengah jalan akan kejadian. Setuju ganti para menteri-menteri yang lama yang bersalah dan tidak bermutu lagi. Dikarenakan ketua KPK model yang aneh-aneh ini harus dihukum atau dipecat sekalian. Setiap Pak Presiden lawatan di dalam negeri pasti ada yang bikin ulah. Saya 100% mendukung Pak Prabowo, juga terpengaruh dengan Mulyono, bersihkan kabinet dan pejabat Bapak yang main mata dengan Mulyono. Rakyat semakin tertindas dan sengsara karena ulah KPK yang tidak serius menangani kasus-kasus kakap koruptor yang jelas-jelas merugikan uang negara ribuan triliun, seakan dibiarkan, dilindungi dan dipelihara karena KPK satu kolom dengan rezim dan mantan penguasa, sehingga KPK tak bisa diharapkan lagi. Perlawanan rakyat akan terjadi, tunggu waktu saja. Kalau Prabowo pecat, KPK rakyat Indonesia akan acun jempol juga. Mudahan Harvel harus dibongkar sesegera mungkin. Prabowo buktikanlah, jangan hanya omong-omong saja, garang pidatonya tapi realisasinya lembek dan gemoy. Kembalikan ketua KPK, jangan dari kepolisian, sudah 2 kali sebelumnya juga Firly Bahuri, sebaiknya dari sipil biar garang dan fire. Persoal Harun Masiku bukan persoalan kecil, justru masalah ini adalah masalah yang terbesar dan mengancam semua politisi yang sedang berkuasa maupun yang sudah tidak berkuasa lagi. Begitu takutnya penegak hukum terhadap raja yang sudah tidak punya kekuasaan lagi, logika hukumannya jadi tumpul. KPK dipecat itu keharusan, KPK siluman ternak Jokowi. Saran PDIP yaitu bom dokumen Rusia harus dibongkar sebagai perlawanan PDIP, bukan barter negosiasi, namun maju terus Bang Hastro. Rakyat dukungmu dari belakang. KPK sekarang pada kebal hukum. Mohon Pak Presiden pecat saja ketua KPK yang tidak becus mengurusi kasus. Saya saja sudah muak dengan KPK yang sekarang. Tunjukkan seorang prajurit Kopassus Pak Prabowo harus tegas, jangan mau setir oleh Mulyono, jadilah jati diri Anda sendiri. Kalau memang dipecat ketua KPK, sejak kami sudah bisa nilai apa kelebihannya, sama saja dengan Firly, oknum dari institusi. Yang sama jadi kinerjanya bergerak. Sesuai pesanan ini, usulan Mulyono, mudah-mudahan Pak Prabowo tegas soal ini demi rakyat.
Kalau mau tenang kondisi di Indonesia, Pak Prabowo harus berani tangkap dan adili Jokowi sekeluarga beserta kroni-kroni dan ternak-ternaknya. Benar, tidak begini Pak Prabowo mau periksa ketua KPK. Kalau memang benar mantap, ini bravo presidenku, teruslah periksa KPK itu. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan dengan komentar yang lain. Doaku untuk Pak Prabowo semoga sehat selalu. Presidenku diharapkan jagalah Indonesia, jangan jagalah konstitusi. Ingat apa yang diharapkan pejuang waktu itu. Negara luar melalui kedutaannya juga mengikuti perkembangan hukum politik Indonesia sekarang ini. Para pengambil keputusan agar bijaksana, jangan bahan tertawaan negara lain. KPK TK independen ya digantikan yang baru biar selaras kinerjanya yang berantas KKN, bukan yang memberantas politisi. Benar, KPK pilihan Jokowi harus diganti dan menteri-menteri lama dari titipan dari Jokowi juga harus diganti. Baru semuanya supaya pemerintahan Prabowo tidak dikendalikan oleh Jokowi dan rakyat jadi tenang. Adili Jokowi dan keluarganya yang bermasalah. Nah, harus dipecat ketua KPK yang baru, tidak lain orangnya Jokowi. Sama juga saat Firly jadi ketua KPK, dia orangnya Jokowi juga. Ketua KPK harus dijabat oleh orang-orang yang profesional. Nah, oke teman-teman, itulah komentar yang sudah saya bacakan tentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton sebelumnya. Jika teman-teman juga memiliki pendapat-pendapat yang lain, silakan meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.